Sakti, yuk kita menemui jajaran pengurus Padepokan serta melihat aktivitas di dalamnya. KSP Kerasakti berdiri pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1980, yaitu didirikan di Jalan Merpati nomor 45 Kota Madiun, yang dibidani secara langsung oleh seorang tokoh sebagai guru kami yang pertama selaku pendiri dan yang membuat perguruan ini, yaitu Bapak Raden Totong Kim Darto. Beliau mendirikan perguruan KSP Kerasakti diawali dari beliau belajar di mana-mana bagaimana untuk membuat suatu perguruan ini, dan alhamdulillah di tahun 1980 tepatnya tanggal 15 Januari berdirilah perguruan KSP Kerasakti. Perguruan KSP Kerasakti ini awalnya adalah perguruan kungfu. Ya, kungfu, sehingga apa yang diajarkan awal kalau melihat mulai baju ini mungkin sudah nampak. Padepokan kami sudah nampak ciri khas Tionghoanya ya dari kungfu. Setelah dari kungfu, akhirnya guru mengambil sikap untuk masuk menjadi anggota IPSI. Tapi pelajaran yang diberikan mungkin 50% atau bahkan 75% ini masih kungfu. Jadi pencaknya hanya sebagai kelengkapan saja. Pemirsa, setelah kita mendengar penuturan dari Ketua Umum IKSPI Kerasakti, Bapak Bambang Sunario, yuk kita melihat latihan serta atraksi para murid dan pendekar IKSPI Kerasakti di Padepokan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Ya. Bapak dengan Bapak? Saya Bapak Panjit Suryawan. Bapak Panjit Suryawan selaku ketua ya, Pak ya? Ketua Harian Pusat. Ketua Harian Pusat. Dan Bapak? Ini Bapak Saya Pak Bambang Eko Irianto, kebetulan menjadi Ketua Dewan Teknik Pusat. Ketua Dewan Teknik Pusat. Saya Pak Agus Dekro, Ketua dari Jabat. Ketua Bidang Prestasi dan Prestasi. Terima kasih banyak Mas yang ini udah mengizinkan kami nih untuk melihat-lihat protokol kesehatan dulu, Pak. Ya, kita cuci tangan dulu supaya bebas nanti kita masuk ke dalam ya. Siap, Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan mencuci tangan dulu sebagai salah satu protokol kesehatan. Nah, pemirsa, saat memasuki Padepokan dan memperkenalkan diri, saya diajak untuk melihat bagaimana para murid-murid sedang berlatih gerakan dasar silat Kerasakti. Nah, Pak, ini kalau boleh tahu, ini para murid-murid ini lagi ngapain nih, Pak, nih sekarang? Ini sedang latihan, ya, latihan dasar. Latihan dasar. Untuk latihan pemula, ya, dasar-dasar masalah persilatan itu. Biasanya kalau latihan dasar persilatan ini itu biasanya dilakukan pagi hari atau sore hari atau gimana nih, Pak? Kita melihat situasi, kalau memang biasanya minimal seminggu 2 kali. Latihan dasar itu seminggu 2 kali ya? Ada yang malam, ada yang mengambil sore. Ya, sore menjelang pulang sekolah itu bisa. Kalau malam waktunya kan juga longgar untuk anak sekolah. Jadi mengikuti memang waktu-waktu peserta pesilatnya itu sendiri ya, Pak ya? Iya. Latihan dasar ini sendiri biasanya berapa menit nih, Pak, dilakukannya, Pak? Minimal 1 jam. Minimal 1 Ya, jam. 1 jam. Sebelum masuk ke pelajaran materi intinya ya. Materi intinya tuh biasanya seputar apa aja sih, Pak? Materi itu ya kan jurus-jurus itu, Pak. Oh, lebih ke jurus, gerakan ya, Pak ya? Intern gitu. Oh gitu. Nah, nanti boleh ya, Pak, saya juga belajar ya, Pak ya, jurus-jurus dan gerakannya ya, Pak ya? Dengan senang hati itu. Oke, kayak belajar ya, Pak ya? Ini adalah peragaan Kaizen, di mana Kaizen itu adalah penghormatan di dalam suatu pertandingan atau peragaan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada sahabat atau lawan, perlu kita hormati. Ini adalah peragaan
Jipen. Jipen itu adalah gerak dasar. Jadi suatu bela diri itu memang ada gerakan dasar sebelum memperoleh jurus. Dalam IKS itu adalah wajen. Ini adalah pukulan namanya jongjen, pukulan lurus ke depan. Ini adalah pukulan jongjen, double. Jadi itu untuk kekuatan tangan, kecepatan. Jadi kita harus memperkuat pukulan. Sekarang kita akan melakukan besi. Besi adalah kuda-kuda, di dalam bahasa Indonesia ada kuda-kuda, merupakan gerak dasar, fondasi di dalam suatu perguruan, di mana setiap gerakan jurus harus memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan kaki, kita tidak bisa melakukan gerakan jurus, karena merupakan modal utama. Badan rumah adalah soko guru, dasar fondasi. Kalau fondasi kita tidak bagus, kita tidak akan bisa melakukan jurus ataupun gerakan-gerakan lain. Ini adalah kuda-kuda dasar, kuda-kuda bawah, pasangan bawah. Jadi di KS itu ada pasangan atas, pasangan bawah. Coba sekarang melakukan cikung. Cikung merupakan pernapasan di mana kegunaan untuk menghimpun tenaga dalam maupun untuk kesehatan. Makanya kita perlu seorang pesilat, kita harus memiliki kekuatan tenaga dalam, kekuatan fisik untuk menjadikan pendekar yang bagus dan handal. Kita bina tenaga dalam kita. Yang ini dinamakan cikung. Dan penutupan, mari kita hormat kepada pembina-pembina kita. Kepada pembina kita. Jinzo! Terima kasih. Padepokan IKSPI Kerasakti sendiri yang berada di Jalan Letjen Sutoyo Buduran, Kecamatan Wonoasri, Caruban dibangun di atas lahan 2 hektar lebih yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan besar. Bangunan besar pertama adalah Gedung R. Totong Kemdarto yang merupakan sasana berlatih pesilat. Kemudian terdapat bangunan penting lainnya, yakni Graha Wicaksana yang berbentuk pendopo yang diperuntukkan untuk menjamu tamu ataupun pertemuan. Hebatnya lagi, kedua bangunan besar tersebut diresmikan oleh 2 orang Menteri Pemuda dan Olahraga yang berbeda, yakni Roy Suryo dan Imam Nahrawi. Selanjutnya di belakang pendopo Graha Wicaksana terdapat kantor sekretariat IKSPI Kerasakti dan juga sebuah musola Baitul Mutakin. Lalu seperti apa sih sebenarnya silat yang dimiliki IKSPI Kerasakti? Apa ada perbedaan dengan jenis pencak silat lainnya ya? Yuk kita cari tahu dulu, mumpung lagi ada yang latihan nih. Saat ini saya sudah berada di dalam gedung latihan IKSPI Kerasakti Pusat Madiun. Nah, ini merupakan tempat latihan. Nah, kita akan tahu lebih banyak lagi mengenai pencaksilat. Salah satunya tentang teknik latihan dan juga teknik permainan dari pencaksilat itu sendiri. Dan saya masih ditemani oleh bapak-bapak dari pengurus dan juga para pelatih dari IKSPI Kerasakti Pusat ini. Nah, Pak, ini kalau dari pemantauan saya nih kayaknya terbagi antara 3 arena latihan nih ya Pak ya. Ada apa aja sih ini Pak? Ini untuk latihan atlet, jadi untuk menunjang prestasi. Ini untuk yang atlet ya? Atlet, ya, jadi ini yang sini juga ini untuk pertandingan, yang sebelah sana itu untuk seninya. Oh, jadi ada pertandingan, ada 3 ya Pak ya? Ada pertandingan, atlet, ini pertandingan juga. Ya. Yang ini dengan yang ini bedanya apa? Beda. Kalau ini kita latihan dasar dalam artian seperti ini untuk melatih kelincahan. Jadi untuk melatih atlet kelincahan. itu dilatih untuk kelincahan dan ketangguhan. Baik. Kalau yang di sini itu untuk melatih
keberanian. Jadi ada lawan, jadi langsung berhadapan langsung dengan lawan. Jadi ini dasarnya dulu, baru kemudian ke latihan yang sini, baru ada lagi untuk seninya ya Pak ya, seni silatnya itu sendiri. Untuk peragaan-peragaan, waktu pentas ada acara-acara kita bicarakan dengan seni itu. Oke, nah kalau gitu sekarang kita lihat dulu nih Pak lebih dalam untuk latihan dasar atletnya ya Pak ya. Boleh ya?